Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya, dan menyelidiki topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Topik yang akan kita bahas adalah, menjaga hati kita dari godaan dunia. Hidup sebagai orang percaya tidaklah mudah, karena kita seringkali dihadapkan pada godaan-godaan yang datang dari dunia di sekeliling kita. Oleh karena itu, kita perlu memiliki hati yang teguh dan mampu menjaga kekudusan kita dalam Kristus. Sebelum lebih lanjut, mari kita membuka ayat renungan kita, yang tertulis dalam 1 Yohanes 2, ayat 15-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia, dan apa yang ada di dalam dunia. Jika orang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Sebab apa yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang berlalu beserta keinginannya, tetapi barang siapa melakukan kehendak Allah, ia tetap hidup sampai selama-lamanya. Pertama-tama, penting bagi kita untuk menyadari sumber godaan dalam dunia ini. Dunia ini dipenuhi dengan berbagai godaan yang menggoda kita untuk menjauh dari kehendak Tuhan. Godaan mungkin datang dalam bentuk keinginan duniawi, hawa nafsu, godaan materi, keserakahan, kebanggaan, atau keinginan untuk memuaskan diri sendiri, tanpa memikirkan konsekuensinya. Ketika kita menyadari sumber-sumber godaan ini, kita dapat lebih waspada dan siap menghadapinya. Yang kedua, mendalami firman Tuhan. Langkah berikutnya adalah dengan mendalami firman Tuhan. Firman-Nya adalah sumber kebenaran dan petunjuk bagi hidup kita. Dalam Alkitab, Tuhan memberikan kita pedoman yang jelas tentang bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Ketika kita membaca dan mempelajari firman-Nya setiap hari, kita akan mendapatkan kekuatan dan hikmat untuk menolak godaan dunia. Firman Tuhan akan menjadi pedoman yang memberi kita kekuatan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, berdoa dan mengandalkan Tuhan. Selanjutnya, kita perlu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Hanya dengan kekuatannya kita dapat mengatasi godaan dunia. Saat kita menghadapi godaan, berlututlah di hadapan Tuhan, minta pertolongannya, dan serahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, dan Dia ingin membantu kita melalui setiap godaan yang kita hadapi. Dalam doa, kita juga dapat memohon Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan, hikmat, dan kedisiplinan yang diperlukan untuk menjaga hati kita dari godaan dunia. Yang kelima, menjadi terang di dunia.
Terakhir, kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia. Dalam Matius 5, ayat 14 Yesus mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ketika kita hidup dengan integritas dan menolak godaan dunia, kita menjadi saksi bagi kebenaran dan kasih Allah. Hidup yang kudus dan terpisah dari dunia adalah kesaksian yang kuat bagi kekuatan iman kita. Saudaraku, bayangkanlah seorang pemuda yang sedang melakukan pendakian ke puncak gunung tertinggi di suatu daerah. Tujuan akhirnya adalah mencapai puncak yang indah dan menakjubkan tersebut. Pemuda tersebut telah mempersiapkan peralatan dan membawa bekal yang cukup untuk perjalanan yang berat ini. Namun, saat dia mulai mendaki, dia menyadari bahwa di sepanjang jalan menuju puncak terdapat jalan-jalan bercabang yang menggoda. Salah satu jalan itu mengarah ke desa yang penuh dengan hiburan duniawi, keinginan untuk memuaskan diri sendiri, dan godaan-godaan yang dapat mengalihkan perhatiannya dari tujuan utamanya. Jalan lainnya menuju ke hutan yang gelap dan berbahaya, tempat di mana godaan keserakahan, kebencian, dan dosa-dosa lainnya menanti untuk menjebaknya. Pemuda tersebut menyadari bahwa, untuk mencapai puncak yang ia impikan, dia harus menjaga hatinya dari godaan-godaan tersebut. Dia harus memilih jalan yang benar dan tetap berfokus pada tujuan utamanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berpegang teguh pada peta dan kompas yang diberikan kepadanya sebagai panduan. Selama perjalanan, pemuda itu menghadapi godaan-godaan yang datang silih berganti. Terkadang, dia melihat pancaran cahaya yang memikat dari desa, menggoda dengan janji-janji kesenangan duniawi yang segera. Namun, dia tahu bahwa kepuasan yang sementara hanya akan menghalangi kemajuan menuju tujuan akhir yang lebih besar. Pada saat lain, suara-suara yang menggoda dari hutan gelap mencoba memancingnya untuk memasuki jalan yang berbahaya. Namun, dia ingat bahwa dosa-dosa tersebut hanya akan membebani hatinya, dan menjauhkannya dari kenyamanan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan itu, pemuda tersebut menyadari bahwa menjaga hati dari godaan dunia membutuhkan ketekunan, keberanian, dan disiplin yang kuat. Tetapi dia juga menemukan bahwa melalui kekuatan Tuhan dan iman yang teguh, dia dapat mengatasi setiap godaan yang dia hadapi. Akhirnya, setelah perjalanan yang sulit, pemuda itu berhasil mencapai puncak gunung. Dia merasa kagum dan terpesona oleh pemandangan yang menakjubkan, yang terbentang di depan matanya. Dia tahu bahwa semua perjuangannya dan keputusan yang dia ambil untuk menjaga hatinya dari godaan dunia telah terbayar. Saudaraku, menjaga hati kita dari godaan dunia adalah tantangan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun, kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tuhan kita, Yesus Kristus berjanji untuk menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk mengatasi godaan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mencarinya, mempelajari firman-Nya, dan mengandalkannya sepenuhnya. Dengan demikian, kita dapat menjaga hati kita dari godaan dunia dan hidup dengan kesetiaan yang menghormati Allah. Saya berdoa agar Roh Kudus memberkati dan membimbing setiap langkah kita saat kita melangkah dalam kehidupan yang terbebas dari godaan dunia. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami.
dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.